Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Madin bin Mu'in yang 7 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama-sama kita duduk di majelis ini dalam rangka turut mengiringi doa almarhum Bapak Madin. Pada malam hari ini Bapak Madin sama-sama kita iringi doa. Mungkin besok kita yang didoain. Betul nggak Pak? Para bapak hari sekalian, kematian itu sangat dekat dengan kita. Hari ini kita duduk bareng, besok belum tentu. Hari ini kita bisa makan, besok kita sudah bisa kembali ke hadapan Allah. Hari ini kita bisa beribadah, tadi salat maghrib, salat isya, belum tentu besok. Itu namanya umur. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan mati. Nggak ada satupun yang tahu. Kewajiban kita para bapak hari sekalian adalah mempersiapkan kematian. Karena kata Allah, faida jaa ajaluhum, kalau sudah datang batas waktunya. Kalau orang kreditan motor namanya jatuh tempo, ya Pak ya. Kalau sudah datang jatuh tempo, batas waktunya kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, nggak bisa. Jadi kalau ajal kita sudah sampai, siapapun tidak bisa menolaknya. Siap Pak, mati? Siap? Insya Allah. Oleh karena itu para bapak hari sekalian, setiap hari kita harus mengingat kematian. Setiap hari. Bahkan dalam hadis Rasulullah dinyatakan, orang yang paling sering ingat mati dialah orang yang paling cerdas. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Pada malam hari ini Pak, almarhum Bapak Madin memberikan nasihat kematian kepada kita. Kalau kata almarhum, hari ini gua udah balik pulang kampung, besok lu nyusul gua. Ya Pak ya.
Pulang kampung enak apa enak, Pak? Pulang kampung seneng nggak, Pak? Kalau gitu saya doain dah besok biar pada pulang kampung semua. Para bapak hari sekalian, jadi mati itu Pak pulang kampung. Jadi ketika ada keluarga kita, saudara kita balik pulang ke kampungnya Pak, tidak perlu kita sedih-sedih berlama-lama. Karena pada hakikatnya orang mati adalah pulang kampung. Orang biasanya pulang kampung seneng. Orang biasanya pulang kampung bahagia karena dia akan ketemu dengan orang-orang yang dia cintai. Begitu juga almarhum Bapak Madin bahagia, senang pulang kampung karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua nanti pasti akan menyusul almarhum. Pertanyaannya, kalau nyusul siap apa siap? Luar biasa nih, siap semuanya Pak ya. Yang tua siap, yang muda juga Pak siap. Para bapak hari sekalian, apalagi sekarang Pak, bulan Desember ini Pak, dikatakan orang sebagai bulan yang penuh dengan bencana. Bapak ingat 2000 kapan tuh tsunami Aceh? 2004. Itu tepat terjadi pada tanggal 26 Desember. Satu hari setelah Presiden SBY merayakan Natal di Papua. Diguncang abis tsunami sebagai bencana internasional. Karena bukan hanya Aceh Pak yang merasakan porak-poranda, habis 200.000 lebih jiwa habis. Itu bulan Desember. Ya, setiap bulan Desember Pak banyak tercatat bencana-bencana. Sekarang ini sedang melanda saudara-saudara kita di mana Pak? Lumajang Pak ya. Kita alhamdulillah di sini Pak. Kemarin ada berita pantai laut Banten udah surut 8 meter. Berarti kalau dia surut itu kan biasa kalau gempa begitu Pak, ditarik ke dalam, balik lagi diantar. Kita harus sudah siap-siap. Itu cara Allah Pak untuk menarik atau memanggil hambanya kembali ke hadapan Allah. Orang mati dengan berbagai macam cara. Kita nggak tahu Pak nih kita matinya dengan cara apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ada orang yang mati ketika lagi sholat. Enak gak tuh? Alhamdulillah. Ada orang yang mati sedang berzikir. Subhanallah, 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 mati. Ada orang mati sedang berkendaraan, ketabrakan, langsung tewas, habis. Kayak siapa kemarin di tol tuh, Vanessa Angel Pak ya, habis. Itu cara Allah. Ada Pak orang mati di atas perut jablay. Ada nggak tuh? Nauzubillah, jangan sampai Pak ya. Ada orang yang mati lagi minum-minum mabok-mabokan, juga nauzubillah. Makanya para bapak hari sekalian, kita diajarkan supaya berdoa minta mati husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kami berlindung kepada kamu ya Allah, jangan sampai mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah, jelek ujungnya Pak. Nauzubillah. Ini harus kita sering-sering minta Pak,
supaya kita mati husnul khotimah. Di penghujung ajal kita dalam keadaan mati mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam hari ini Pak ya, almarhum Bapak Madin ini nasehatin sama kita. Kenapa orang mati Pak dizikirin? Kenapa orang mati ditahlilin? La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu Pak. Supaya nanti lidah kita itu Pak terbiasa, gampang, ringan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat kita sedang sakaratil maut. Di mana kata Rasulullah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ajalnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kalau sekarang Bapak saya bilang, bisa nggak Pak nyebut la ilaha illallah? Bisa, lancar. Tapi belum tentu Pak, saat kita sedang sakaratil maut, betapa sulitnya lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita suruh biasain tuh Pak, tahlil. Bapak-bapak yang dagang sambil bawa dagangannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rumah sambil duduk la ilaha illallah. Jangan-jangan tahlilnya Pak kalau nunggu ada orang mati doang Pak ya, baru tahlil Pak ya. Itu masih alhamdulillah masih hadir Pak. Banyak orang ketika saudaranya, tetangganya mati, kagak ngah pisan, nggak pernah hadir tahlil. Ada nggak begitu Pak? Ini berarti orang Pak kalau mati nggak kepengen didoain sama orang lain. Maka insya Allah mudah-mudahan para bapak hadirin sekalian yang malam hari ini hadir, kita berdoa kepada Allah semuanya nanti mati dalam keadaan husnul Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu Pak, ada dua hal yang perlu dan harus kita segerakan Pak sebelum ajal kita menjemput kita. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Dua. Apa itu Pak yang harus kita segerakan? Yang pertama adalah taubat ilallah. Segera bertaubat kepada Allah. Orang yang setiap hari punya dosa, dosanya sekimin kalau kata orang Betawi Pak. Begitu banyak dosanya Pak. Dosa itu akan dihapus oleh Allah kalau orang itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci menghapus dosa itu Pak adalah bertaubat. Di mana kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia pula yang memaafkan, menghapus segala dosa-dosa. Tuh Pak, sebelum malaikat Israel jemput kita, datang ke rumah kita, sebelum ketemu dengan kita, maka kita sudah apa tuh? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hari sekalian, dulu Nabi apa Pak? Nabi Sulaiman kalau tidak salah Pak. Nabi Sulaiman itu ketika itu didatengin malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, ya Israel, saya minta ditangguhkan. Kenapa kamu datang-datang tiba-tiba datang ke saya, nggak ngasih kabar lagi kalau kamu mau datang mau nyabut nyawa saya? Akhirnya Pak, permohonannya diterima. Oke. Nanti kalau saya datang, kata malaikat Israel ya, nanti kalau saya datang, saya akan kabarin kamu supaya kamu apa? Siap-siap.
Enak kan tuh Pak? Malaikat Israel datang, kita dikasih apa tuh? Dikasih tahu. Bapak kalau saya kasih tahu Pak, sebulan lagi Israel jemput, apa yang Bapak lakukan? Udah taubat, sholat, zikir Pak ya. Apalagi udah nggak ada fidyah Pak, karena sholatnya semua diganti sendiri, dikodoin. Puasanya semua dikodoin. Nanti pas mati udah nggak ada fidyahnya, karena utang sholatnya, utang puasanya udah apa? Lunas. Enak kan tuh? Akhirnya Pak, lama itu Israel nggak datang-datang. Sekalinya datang, ya Sulaiman, hari ini aku datang menjemput kamu. Kata Nabi Sulaiman, ya Israel, dulu pernah saya minta, kalau datang apa? Bilang-bilang. Kenapa kamu datang gak bilang-bilang? Kata malaikat Israel, Pak, saya sudah berulang kali datang kepada kamu Sulaiman. Coba kamu lihat, dulu rambut kamu hitam, sekarang apa? Putih. Jadi bapak-bapak yang rambutnya udah ada putihnya, malaikat Israel udah nyampe mana tuh? Nyampe pala udah tuh. Jadi udah apa tuh? Sudah siap-siap tuh. Jadi Israel sudah ngasih tahu, dulu kamu rambut hitam, bergaya, ya Pak ya, rambut hitam, foto sini, foto sana, sekarang rambutnya udah putih, udah campur. Itu berarti malaikat Israel udah di mana tuh? Udah di rambut, udah di pala Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Israel, dulu gigi kamu rapih. Nah, ibu-ibu giginya ompong tahu tuh, ya Pak ya. Sekarang satu-satu gigi udah pada apa tuh? Makan jengkol udah nggak kuat Pak ya. Makan permen karet nyempel ya Pak. Giginya ikut rontok. Berarti kalau giginya udah mulai pada ompong, malaikat Israel udah nyampe mana? Nyampe gigi udah tuh, ya Pak ya. Dulu kaki kamu kuat jalan kemana-mana, sekarang duduk belonjor, kolesterol, asam urat, Pak ya, udah nggak kuat lagi jalan jauh. Berarti malaikat Israel udah nyampe mana? Nyampe kaki. Dulu kulit kamu mulus, sekarang udah pada apa tuh? Kisut, Pak ya. Berarti sudah nyampe ke kulit. Dulu Pak, kita kalau napas masih kuat, sekarang napas sudah enggik-enggikan. Berarti malaikat Israel nyampe mana tuh? Nyampe tenggorokan. Artinya para bapak hari sekalian, kalau diri kita udah punya ciri-ciri kayak gitu tuh, berarti malaikat Israel udah dekat sama kita. Kenapa Pak? Ciri-ciri itu ada, masih aja jauh sama zikir, jauh sama sholat, jauh sama puasa, jauh sama menghadir majelis-majelis kayak gini. Padahal majelis yang kayak gini yang akan kita bawa amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi perintah Allah apa? Bertaubat. Mumpung masih Allah kasih kita hidup, masih Allah kasih kita kesempatan melihat dunia, masih Allah buka pintu taubat, maka bertaubatlah. Para bapak hari sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah punya dosa, tapi berapa kali Nabi beristighfar, bertaubat dalam sehari Pak. Dalam satu riwayat Nabi beristighfar, bertaubat 70 kali dalam sehari. Dalam satu riwayat lain Nabi beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kita yang dosanya begitu banyak, berapa kali Bapak beristighfar dalam sehari? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi. Paling kagak itu Pak dibaca setiap hari 100 kali.
Dalam rangka apa para bapak hadirin sekalian? Kita disuruh istighfar oleh Allah dalam rangka menghapus dosa kita, supaya nanti ketika kita kembali menghadap Allah, maka kita selesai tidak punya dosa. Ya Pak ya, kalau orang tahlil begini Pak, ini orang bantuin Pak, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi kalau kita sudah beristighfar setiap hari, maka dosa-dosa kita dihapus Pak oleh kita sedikit-sedikit. Maka paling tidak Pak, sehari istighfar berapa kali Pak? 100 Mak itu Pak, enggak juga setengah jam Pak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau itu kepanjangan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 100 kali Pak, dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Ini disegerakan, baik yang muda apalagi yang tua Pak. Karena nanti kalau sudah Allah datang Pak, Allah sudah jemput kita, nggak ada yang kita bisa menolaknya. Sementara kita belum siap, masih penuh dengan gelimangan apa? Dosa. Na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah, orang yang bertaubat kamalladan balahu, at-taibu kamalladan balahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Makanya ada istilah Pak, sholat sunat taubat. Jadi boleh Pak, Bapak sehari sekali sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, dalam rangka membersihkan apa tuh? Dosa-dosa kita. Kita kan setiap hari Pak pasti bikin dosa. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua bikin dosa. Bagaimana cara menghapus dosa? Salah satunya adalah dengan beristighfar. Dengan sering-sering beristighfar, maka dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang pertama, segerakan bertaubat kepada Allah sebelum malaikat Israel menjemput kita. Yang kedua, segerakan melakukan amal soleh, melakukan kebaikan Pak. Karena kata Allah dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kata Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa. Ya Pak ya, karena dengan amal soleh orang ini akan ketemu dengan Allah. Coba surah Kahfi ayat terakhir Pak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa orang yang berharap ingin ketemu Allah, kata Allah dalam surah Kahfi, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, 2. 1, falyamal amalan salihah, kerjakan amal soleh. Kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan engkau sekutukan itu Allah dengan apapun. Jadi kalau ada Pak orang masih menduakan Allah Pak ya, dagang biar laris pakai jimat pamanya Pak ya, jimat ini udah menduakan Allah. Walaupun dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat ke masjid Pak ya, rajin bersedekah, berinfak, tapi kalau dia menduakan Allah, maka nilai-nilai ibadahnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah, sia-sia. Makanya pesan Allah 2 tadi, kalau pengen ketemu Allah, lakukan amal soleh. Yang kedua, jangan engkau sekutukan dia. Kalau masih ada orang Pak percaya umpamanya ya selain kepada Allah, ini nauzubillah Pak, karena itu udah melanggar daripada tauhid keesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para bapak hadirin sekalian, malam hari ini Pak ya, mudah-mudahan almarhum memberikan nasihat kepada kita. Kalau hari ini, malam ini almarhum kita doain, mungkin besok kita didoakan oleh orang. Malam hari ini kita masih bisa duduk bareng, masih bisa bernafas, besok belum tentu. Oleh karena itu segerakan 2 hal tadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Yang kedua, lakukan amal soleh.
lakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun itu Pak kebaikannya. Bapak datang dari rumah kemari ke majelis kayak gini Pak ya, itu langkahnya dihitung, satu langkah satu pahala. Bapak datang ke masjid, langkahnya dihitung. Itulah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Pak ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita niatkan untuk almarhum Bapak Madin bin Muin. Mudah-mudahan dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, almarhum ini senantiasa diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh nilai amal ibadahnya. Buat kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang terus melakukan amal soleh, perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Sahibul Bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Madin bin Bapak Nuin, dan juga seluruh keluarga besar dari Bapak Nuin. Pertama mengucapkan terima kasih berkenan hadir dari malam pertama sampai malam ketujuh. Nah itu abang anak berodanya ada bosan sama lagi ya ada sebagian ya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Pak Ustaz, ini fidyah sebanyak 500 mud untuk menggugurkan, untuk mengkifarohkan sholatnya almarhum orang tua saya sebanyak 500 waktu sholat dan puasanya yang tertinggal untuk orang tua saya. Sebutkan namanya Pak. Ya, saya serahkan kepada Pak Ustaz. Dorong. Alhamdulillah, saya terima dan akan saya serahkan lagi kepada jamaah saya. Ya, terima kasih. Silakan jamaah perwakilan yang dekat aja. Iya, perwakilan. Iya, malam. Jawabnya saya terima dan kembalikan lagi kepada Pak Ustaz ya. Kita biasalah. Bapak Bapak sekalian, ini fidyah sebanyak 500 mud untuk menggugurkan, mengkifarohkan sholatnya almarhum Bapak Madi bin Bapak Muin sebanyak 500 waktu sholat dan puasanya yang tertinggal. Bapak-bapak sebagai perwakilan dari para jamaah kami serahkan kepada bapak-bapak. Alhamdulillah, nanti kita bagikan ya. Al-Fatihah. لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له